Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eni Nuryanti, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mahasiswi Semester 2 dari Universitas Merangin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu tematik. Tematik adalah pendekatan atau strategi yang digunakan dalam pembelajaran penulisan atau penyajian informasi dengan fokus pada tema atau topik tertentu. Dalam konteks pendidikan, tematik seringkali mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk mempelajari suatu tema secara menyeluruh. Selanjutnya, manfaat-manfaat tematik. Pertama, kesatuan pengetahuan. Tematik membantu siswa memahami hubungan antara konsep-konsep dari berbagai bidang ilmu. Kedua, ilmu kemudahan pemahaman. Fokus pada tema memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan. Ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pendekatan tematik mendorong siswa untuk menganalisis dan memecahkan masalah secara holistik. Keempat, kelebihan dan kekurangan tematik. Kelebihan yaitu pertama, membantu siswa melihat keterkaitan antara disiplin ilmu. Kedua, mendorong pemahaman mendalam tentang suatu tema. Adapun kekurangannya, bisa sulit untuk mencakup semua aspek dari suatu tema dalam waktu yang singkat, memerlukan perencanaan yang cermat agar tidak terlalu sempit atau terlalu luas. Baiklah, selanjutnya model tematik. Model tematik adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis informasi berdasarkan tema atau topik tertentu. Dalam konteks penelitian atau pengajaran, model tematik membantu dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai elemen yang berkaitan dengan tema tersebut. Dengan demikian, karakteristik dan model tematik saling berkaitan dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu subjek atau topik. Karakteristik. Karakteristik adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang membedakan suatu objek, konsep atau individu dari yang lain. Karakteristik dapat mencakup berbagai aspek seperti fisik, perilaku, emosi, pemikiran, dan sebagainya. Dalam konteks umum, karakteristik membantu dalam mengidentifikasi dan memahami suatu entitas dengan lebih baik. Pembelajaran tematik mempunyai 3 landasan pokok, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis, pembelajaran tematik merujuk pada pemahaman dasar tentang bagaimana tema atau ide pokok dapat diidentifikasi dan dianalisis dalam suatu teks atau karya seni, melibatkan pemahaman tentang konsep seperti makna dan hubungan antara elemen-elemen karya tersebut. Landasan psikologis, pembelajaran tematik berkaitan dengan bagaimana individu memproses informasi dan membangun pemahaman tentang tema atau ide pokok dalam suatu teks atau karya seni. Ini melibatkan pemahaman tentang proses berpikir, emosi, dan berprestasi yang terlibat dalam pengalaman pembaca atau penonton. Terakhir, landasan yuridis. Landasan yuridis, pembelajaran tematik berkaitan dengan hukum dan aturan yang mengatur penggunaan tema atau ide pokok dalam suatu teks atau karya seni. Ini melibatkan pemahaman tentang hak cipta. Landasan yuridis. Landasan yuridis, pembelajaran tematik berkaitan dengan hukum dan aturan yang mengatur penggunaan tema atau ide pokok dalam suatu teks atau karya seni. Ini melibatkan pemahaman tentang hak cipta, kebebasan berekspresi, dan etika yang terkait dengan pembuatan dan distribusi karya-karya tersebut. Dengan memahami ketiga landasan ini, pembelajaran tematik dapat dilakukan secara lebih efektif dan berarti memungkinkan individu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu teks atau karya seni, serta menghargai nilai-nilai estetika dan emosional yang terkandung di dalamnya.
Baiklah, selanjutnya ada elemen-elemen yang berhubungan dengan hal ini dan perlu ditingkatkan oleh guru, yaitu ada mereduksi tingkat kealpaan atau nilai tambah berpikir, reflektif, memperkaya sensori pengalaman di bidang sikap, keterampilan, dan pengetahuan, menyajikan isi atau substansi, pembelajaran yang bermakna, lingkungan yang berkarya, pembelajaran, bergerak, memacu pembelajaran, gerakan meningkatkan pembelajaran, membuka pilihan-pilihan, optimal waktu secara tepat, kolaborasi, umpan balik segera. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Pertama, tema yang hendaknya tidak terlalu luas dan dapat digunakan mudah untuk memadukan banyak bidang studi, mata pelajaran, atau disiplin ilmu. Kedua, tema yang dipilih dapat memberikan manfaat bagi peserta yang diajarkan untuk belajar lebih lanjut. Ketiga, tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kelima, tema harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak. Keenam, tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Ketujuh, tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kedelapan, tema yang dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar. Itu tadi penjelasan saya terkait pada apa itu tematik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.